Nah, gue mau tanya ya, satu pertanyaan penting. Menurut lo, kenapa orang kaya yang dari dulu kaya, meskipun sekarang anaknya goblok, itu kenapa mereka bisa tetap kaya sampai bawah, sampai keturunan-keturunannya? Meskipun mereka misalnya nilainya jelek dan lain sebagainya gitu. Karena kakeknya, ayahnya yang sudah kaya, yang menawarkan kekayaan yang sudah mereka miliki ke cucunya. Dan kekayaan itu sebenarnya dalam bentuk berbagai macam hal, bukan cuma uang, tapi juga ada saham, ada perusahaan, bahkan koneksi, sampai pertemanan. Nah, sejarah dan keturunan itu bisa dibilang punya peran yang cukup penting dalam menentukan nasib finansial seseorang. Gue bahkan nemu satu penelitian menarik di Inggris yang bilang kalau peran keturunan dan nama belakang lo, misalnya nama belakang lo Rahim gitu ya, kayak gue, itu bisa nentuin nasib seseorang sampai dengan 60%. Jadi, lo miskin atau kaya, itu ditentuin sama nama belakang lo, alias keturunan. Pertanyaannya, kalau nasib kita itu tergantung sama bapak kita, kakek kita, atau tergantung sama sejarah dan keturunan, pada akhirnya kita nggak akan bisa jadi kaya dong. Nggak akan pernah dong bisa jadi masyarakat elit. Well, bisa dibilang betul. Betul, hampir betul gitu ya. Dan sudah terjadi berulang kali seperti itu. Karena gini, balik lagi, orang kaya tidak hanya mewariskan uang atau koneksi gitu ya. Banyak banget yang diwariskan. Rumah, dan lain sebagainya. Mereka juga mewariskan salah satu mindset, salah satu aspek psikologi yang cenderung nggak akan dimiliki oleh orang-orang kelas menengah ke bawah. Dan ini nggak dipelajari di sekolah juga. Apa itu? Itu adalah money script. Money script adalah kepercayaan dan mindset terhadap uang ya, yang lo pelajari dan diwariskan dari keluarga lo. Sadar ataupun enggak, mindset ini itu ngaruh banget ke perilaku dan keputusan yang kita ambil, terutama dalam hal keuangan. Lo nyadar nggak sih kalau orang miskin itu cenderung jarang beli barang yang sekali gede gitu, paling belinya sasetan. Padahal itu sebenarnya lebih mahal. Jadi memang mencari harga yang semurah-murahnya, bodo amat sama kualitas. Kelas menengah biasanya nggak apa-apa bayar mahal, yang penting kualitasnya tinggi. Apakah mereka akan beli luxury brand, kayak Hermes dan lain sebagainya? Mungkin akan beli buat pamer gitu, tapi nggak akan beli yang semahal itu. Makanya middle class mungkin cenderung sering pakai baju-baju yang ada logo gedenya. Tapi upper class, kalau lu lihat Mark Zuckerberg, Bill Gates, dan lain sebagainya, lu mungkin mikir bahwa mereka tuh bajunya cuma 200 ribuan. Kelihatannya sih kayak brand-brand Giordano, Uniqlo gitu-gitu kan. Padahal sebenarnya harga baju mereka itu bisa ratusan bahkan ribuan dolar. Tapi nggak kelihatan. Tapi pasti nyaman banget dan itu hasil dari brand designer. Beda ya mindsetnya. Yang satu mungkin sehemat-hematnya, yang satu seberkualitas mungkin, gimana caranya uangnya worth it. Dan biasanya kalau OKB kan memang sering pamer gitu ya, middle class yang atau middle upper class. Kalau misalnya upper class lu lihat itu biasanya silent tapi mewah. Lu bisa ngelihat di jidat mereka bahwa oh ini orang upper class. Nah, pada intinya, kenapa kita bisa mengkotak-kotakan generalisasi seperti itu meskipun tentu nggak semua ya. Seperti yang gue sering bilang, di psikologi nggak semua bisa digeneralisasi. Tapi pada intinya, di mana lo tumbuh, dalam situasi apa dan bersama siapa, itu ngebentuk mindset lo. Dan ini tuh ada pengaruhnya ke keuangan lo sekarang. Dan masalah tentang keuangan yang sekarang lo hadapi, itu bisa jadi dialami juga sama keluarga lo. Coba lihat deh ke orang tua lo, ke saudara-saudara lo, kalau sering banget habis-habisin duit, biasanya juga cenderung sering minjem, biasanya juga cenderung sering nyusahin keluarga, dan jadi membuat kita terjebak di sandwich generation. Salah atau enggak, kita bahas nanti ya. Kalau lu tumbuh di keluarga atau lingkungan yang boros, lu mungkin akan merasa bahwa buang-buang uang itu wajar. Pakai duit buat berbagai macam hal yang glamor, penting atau nggak penting hal itu tuh wajar. Atau mungkin lo tumbuh di keluarga miskin dan kesusahan, mungkin sekarang lo jadi super hemat. Udah punya duit juga super hemat. Bahkan seringkali ke restoran mahal juga insecure. Karena lo tahu susahnya cari uang. Susahnya nge-keep uang, dan seringkali juga mungkin emak atau bapak lo atau saudara-saudara lo juga minta uang dari lo, meskipun bisa jadi itu bukan hak mereka. Tapi ya namanya juga kebiasaan, keluarga, budaya. Cuman jadinya memang kalau lo lahir di middle atau lower class, lo bakal lebih cenderung susah untuk berbisnis. Kenapa? Karena lo nggak punya kapital. When you're starting a business, it's actually you are nobody. You don't have a capital, you don't have a network, you don't have a knowledge, you don't have the experience. This is a real challenge. Karena lo nggak punya modal yang banyak, jadi terlalu hati-hati, nggak mau ngambil resiko, jadinya miss opportunity untuk bikin bisnis, dan akhirnya nggak bisa tuh, nggak jadi tuh naik mobilitas sosial ke kelas yang lebih tinggi. Kalaupun naik, biasanya memang resikonya tinggi banget. Berbeda dengan para upper class yang memang punya modalnya banyak, mereka cenderung akan lebih mudah mengeluarkan uang, mengambil resiko, dan akhirnya resiko itu berbalik menjadi return yang besar. Seperti kata pepatah, high risk, high return, low risk, low return. Tapi money script ini bukan sesuatu yang nggak bisa kita ubah, bukan sesuatu yang nggak bisa kita analisis. Ada 4 tipe money script. Ada money avoidance, ada money worship, ada money status, ada money vigilance. Pertama, money avoidance alias tipe menghindar. Orang yang punya tipe ini biasanya cenderung menganggap kalau uang itu jahat. Uang itu adalah hal yang negatif, uang itu nggak penting, yang bisa merusak hidup atau hubungan. Dan sebenarnya ini nggak juga sih. Uang tuh mungkin
bisa jadi seperti itu tapi nggak seperti itu juga. Orang dengan tipe ini biasanya memang cenderung nggak ngerti cara menghasilkan uang yang banyak, jadi denial dan mungkin pura-pura nggak peduli. Realistis aja lah, semua hal butuh uang gitu kan. Bahkan kurikulum 1% aja didasari oleh sistem keuangan yang ada sekarang dan sistem kapitalisme. Setuju atau enggak, bebas, tapi kita hidup di sistem itu. Itu yang pertama ya, money avoidance. Yang kedua adalah tipe money worship atau tipe menghamba kepada uang. Orang yang punya tipe ini itu cenderung punya keyakinan kalau semakin banyak uang, itu dia bakalan semakin bahagia. Bener gak? Bisa jadi bener gitu ya. At the same time, tapi orang-orang tipe ini cenderung ngejar duit terus-terusan. Gak pernah ngerasa cukup dan bahagia. And I'm not talking about this. I'm talking about this. Apakah jadi baik? Nggak juga sih. Malah mungkin jadi serakah. Ya kita lihat berbagai macam kasus korupsi, padahal orang udah punya duit miliaran masih aja korupsi. Ya berarti kan merasa nggak pernah cukup. Yang ketiga adalah tipe money status alias pamer. Orang yang punya tipe ini biasa ngerasa kalau status dan keberhargaan seorang itu dinilai dari jumlah uangnya. Makanya mereka cenderung suka pamer dan flexing. Tapi ini udah sempat kita bahas di video influencer sebelumnya. Ya pamer atau flexing nggak akan ngebawa lo kemana-mana sih. Kecuali memang kerjaan lo di sana dan lo memang mau menipu orang di sana atau mau memperalat orang untuk ke sana. Bahkan biasanya orang yang super kaya malah cenderung tidak memamerkan kan, cenderung silent, makanya ada istilah silent fashion juga. Nah terakhir adalah tipe money vigilance atau tipe waspada. Nah orang yang tipe ini biasanya cukup berhati-hati sama uang, menganggap kalau uang itu mesti dijaga dan mesti disimpan buat masa depan, which is good. Mereka juga punya concern yang besar di ranah kesehatan finansial. Dan mungkin kalau ikut psikotes, tes literasi finansial ya di 1%, ini ada by the way gratis, mungkin skornya akan tinggi. Dan kalau tes kurikulum 1% juga mungkin nggak ada yang bolong kurikulumnya ya. Betul, lo bisa tes ini di 1%.net. 3 manuskrip pertama itu memang cenderung buruk. Makanya manuskrip yang buruk itu kalau lo merasa seperti itu perlu kita ubah. Apalagi kalau lo mau kaya dan sehat dan independen secara finansial, ya lo harus menganalisis dan mengubahnya sih, segera. Sebelum kita masuk ke section selanjutnya, coba lo pause dulu, terus lo komen kira-kira lo tipe yang mana, habis itu kita lanjut ya. Tapi gini, manuskrip yang bagus saja itu nggak cukup. Aware dan sadar sama manuskrip, sama semua informasi tadi itu baru permulaan. Kita bukan hanya butuh mindset. Ingat, 1% bukan channel motivasi. Ya kita ada beberapa video motivasi, tapi kita bukan channel motivasi yang ngomongin mindset. Of course, kita juga perlu action yang pragmatis, action yang praktikal. Dan action ini bisa long lasting kalau misalnya dengan pendekatan psikologi. Mungkin lo mengenali banyak influencer di luar sana yang ngomongin soal keuangan, tapi 1% bakal ngasih point of view yang berbeda. Karena kita memang bukan hanya punya expertise di finance, kita punya konsultan keuangan juga by the way, tapi kita juga adalah sejak dulu memang expertise di mental health dan juga psikologi. Jadi simak sampai habis ya. Ngebahas tentang finansial, itu kan ngomongin soal perilaku manusia. Dan ini nggak cuma ngebahas soal ilmu investasi, cara menabung atau cara berbisnis ala-ala influencer. Lo juga butuh yang namanya psikologi. Dalam psikologi, pikiran, perasaan, dan perilaku itu berjalan berbarengan. Itu 3P ya, atau ABC. Affective, Behavior, Cognitive. Kalau lu punya masalah di perilaku finansial, let's say lu susah nabung. Itu karena apa? Ya karena 3 hal tadi. Lu mesti benerin secara paralel. Dari mulai ubah pikiran, terus juga perasaan, lalu perilaku. Kehadiran ilmu psikologi di ranah finansial dan ekonomi sekarang udah banyak diterapkan di luar negeri. Bahkan ada disiplin ilmu yang muncul, dan gue juga dulu ngambil kelasnya pas kuliah. Itu adalah Behavioral Economics atau Behavioral Finance. Gue juga dulu ngambil psikologi ekonomi, dan ilmu ini penting banget sebenarnya. Bahkan intervensi psikologi, kayak misalnya Cognitive Behavioral Therapy, ini tuh udah mulai dipraktekin di dunia finance. Dan ini juga ngebantu orang-orang yang punya masalah keuangan. Nah pertanyaannya, cara praktis apa yang bisa kita lakuin selain mindset tadi? Gimana psikologi bisa ngebantu? Solusinya sederhana. Menurut gue, yang pertama bisa dilakuin adalah aware. Which sekarang lo mungkin udah sedikit banyak aware. Aware sama manuskrip lo, aware sama cash flow lo, aware sama keinginan dan kebutuhan lo. Karena orang high income itu juga bisa balik miskin lagi kalau nggak aware sama spending dan behaviornya. Kita juga sempat beberapa kali menangani konsultasi keuangan yang memang orangnya high income tapi boros juga, dan akhirnya datang ke 1% untuk gimana caranya biar nggak boros. Dan ini terjadi juga di video kita sebelumnya. Kita sempat bahas tentang atlet, kita sempat bahas tentang influencer, yang lagi-lagi kebanyakan juga nggak seglamor yang kelihatannya. Kenapa? Ya karena manuskrip, kagak investasi, boros, kagak bikin aset yang sustain, dan lain sebagainya. Kalau mau gampang, awareness tentang spending ini juga bisa lo terapin lewat kurikulum 1%. Lo bisa identifikasi, sebenarnya sekarang tuh lo lagi di level berapa. Lo bisa sesuaiin spending lo sama level lo sekarang. Misal lo ada di level 1, struggling sama cash flow, ya jangan mikir untuk beli iPhone dulu. Jangan mikir untuk kebutuhan tersier dulu. Kayak misalnya liburan dan lain sebagainya. Penuhi dulu level 1 dan 2-nya. Yang mulai dari dana darurat, asuransi, bayar BPJS-nya yang minimal, dan juga tingkatin income-nya biar lu bisa high income. Baru abis itu mikirin level 3, level 4. Of course, gak ada yang salah dengan istirahat.
Tapi lo mesti mikir lebih banyak di level 1 dan 2. Jadi pertanyaan $1 juta adalah apakah orang yang miskin akan selalu miskin? Bisa dibilang iya, bahkan kebanyakan seperti itu. Apalagi kalau orangnya kagak berubah. Tapi di zaman informasi dan teknologi seperti sekarang, meskipun tadi gue bilang bahwa di kapitalisme ini income tuh nggak naik, ilusi gitu ya. Buat 60% di bawah terutama. Tapi kita nggak bisa pungkiri bahwa kapitalisme ini menghasilkan inovasi, menghasilkan 1% seperti sekarang, dan menghasilkan banyak hal yang bisa kita manfaatkan. Informasi bisa lebih mudah kita dapetin, dan seenggaknya kita bisa belajar hal-hal yang gak kita pelajari di sekolah. Di 1% ini, salah satunya, untuk mengubah manuskrip dan perilaku. Karena mobilitas sosial itu bukan hal yang gak mungkin. Jadi sejarah itu harusnya bisa didobrak sejak zaman ini. Lu bisa jadi pionir di keluarga lu ya. Lu bisa jadi generasi awal yang punya manuskrip yang bagus, dan lu bisa mewariskannya ke anak-anak lu biar manuskripnya bagus juga. Seperti orang kaya. Dan at the end of the day, jangan sampai lu stuck baik secara mindset ataupun perilaku. Lu bisa memulainya dengan belajar psychology of finance dan ya terapin ke kehidupan lu.